Ini yang seru, bincang asik bareng komika. Ini yang asik, bincang seru di Pipi Coffee. Pipots podcastnya Pipi Coffee. Pipots podcastnya Pipi Coffee. Pipots podcastnya anak komika. Ngobrol asik yang sip sampai intrik politik. Pipots podcastnya Pipi Coffee. Pipots podcastnya anak Oke, komika. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kita kembali di acaranya Pipots, anak-anak komunitas Iya. punya acara yang namanya Pipi Podcast. Dan ini yang kedua sudah, Ki. Episode kedua. Episode kedua tidak terasa ya, sudah episode kedua dan Ya. Untuk teman-teman yang mau nonton episode pertamanya bisa langsung ke YouTube. sudah Stand up tayang. comedy. Iya, Persis sudah di tayang. tanggal 12 malam ya. Betul. Tanggal 12 malam, dan itu siapa bintang tamunya, apa cerita tentang kegiatan apa yang dia sedang lakukan, nantilah kalian langsung pantengin. Tonton sendiri lah. YouTube kita apa? Stand Up Up Indo Pasir. Pasir. Follow dan Subscribe lah dan like ya. Share lah, share. Iya. Oke. Minggu ini tentunya akan menarik sekali karena super narasumber kita akan hadirkan ini. Narasumber kita adalah orang yang paling baik di Grogot. Bapak kita. Bapak kita. Karena dia adalah pembina komunitas ini, coba. Dan wajar ketika dia jadi narasumber ya, dia intervensi aku dong gitu. Akhirnya kita Karena dia undang. sponsor utama juga. Sponsor utama. Jadi ini adalah podcast sungkan ya. Podcast sungkan. Podcast apa ya? Sebenarnya malas kita ajak tapi Iya. gimana ya? Dan Dia sponsornya. tidak lupa kita juga pengen teman-teman tetap support kita ya kan, melalui channel yang tadi kita sebutkan, Nah. Stand Up Indo Pasir. Ya. Di subscribe lah, karena subscribe itu sekarang gratis dan tidak ada yang effort lebih. Kalau misalkan Anda ngeklik, udahlah. Jangan dapat lupa pahala. hadir juga di open mic kita tiap Jumat malam di Pipi Betul. Coffee. Support atau mau gabung-gabung ikut stand up juga boleh. Ya, oke, kita langsung saja panggilkan the one and only, inilah bintang tamu kita malam ini, yaitu Mas Rendro Hendra. Rendro Hendra. Rendro Hendra, susah sih manggilnya ya. Karena kita familiar bukan nama itu. Nanti tolong diedit, nanti ada muncul Oke. gitu. Mas Rendro Iya. Hendra. Namanya dua suku kata itu aja nggak Mas? 3 sih. Apa? Cakep lah kayaknya. Iya. Bohong berarti ya. Rendro Hendra. Cek. Oke. Banyak juga yang familiar dengan beliau ini bukan dengan nama yang tadi kan. Kalau Facebook, Instagram mungkin itu ya. Betul. Tapi kalau keseharian beliau Ya, lagi. dia biasa sehari-hari dipanggil Bambang. Bukan ya? Bukan. Rendro, Taufik. Joko. Pipi. Pipi. Sama dengan nama kafenya kan? Betul. Ada apa dengan nama Pipi itu? Nah, Pi? Langsung aja lah kita filosofinya ke situ. Pipi itu nama panggilan, nama sayangan lah ya. Nama saya. Jadi kalau orang sayang sama saya panggilnya Pipi. Oh, Pipi. Nanti kali kalau manggil saya Pipi nanti Iya. sayangan. Nah, pertanyaan saya Mas, ada berapa orang di kontak HP yang manggil Anda Pipi? Ente pasti nulis Pipi ya kan? Kamu cari di get kontak aja. Oke, kita langsung saja ke podcast kita, Iya. Pipi Kita Podcast. tanya-tanya dulu lah ya. Tanya-tanya ya. Jangan keringetan dulu Mas. Ini pertanyaan tanpa briefing ini. Karena kita Spontan. banyak sih yang pengen tahu ya kan, di luar sana yang ketemu Pipi terus ngelihat suksesnya Pipi sekarang segala macam. Waduh. Boleh cerita nggak, Pi? Dari jatuh bangunnya seorang Rendro Hendra ini seperti apa sih? Atau kita mulai dari Dari bayi ya? meniti karir lah. Oh, meniti karir. bukan dari bayi ya? Kan Mas Rendro ini udah terkenal kan dari Iya. sebagai pengusaha yang punya sampingan sebagai PNS, betul Mas Rendro? Betul. Mainnya sih di Sampingan ya? side job ya nanti. Penguasa Tanjung Aru sekarang nih. Luar biasa. Masa lalunya itu gimana? Ya, masalah mungkin sejak Nabi Adam dimulai mungkin. Enggak ya. Sejak merintis lah, Pi. Iya. Ya. Apa sih usaha Pipi yang pertama sebelumnya? Usaha itu pertama gimana ya? Saya itu selalu ngebandingin karena saya pernah kuliah di tempat lain gitu. Nah, Terus cerita aja Mas kuliah di mana? Karena saya lihat di sini, Mas Rendro ini ternyata lulusan jurusan teknik ITS Surabaya. iya, itu Surabaya. Jadi saya pas di Surabaya saya mengadop di sana kok tidak ada di sini gitu. Misal waktu itu saya awal buka laundry di sini
tidak ada kepastian gitu. Laundry dulu awal-awalnya. Saya ada buka kafe sih. Kafe. Apa ya, kayak rombong-rombongan gitu loh. Rombong-rombong. Itu awalnya karena anak saya suka belanja, suka beli es teh. Boleh dijelasin secara detail, Pipi dulu awalnya tidak punya kafe seperti ini tapi punya rombong. Oh, oke. Kayak dari awal ya, dari Iya. awal ya. Dari awal itu saya waktu kuliah di Surabaya. Nah, kuliah di Surabaya itu istri saya tuh suka belanja tas. Suka belanja tas di plaza, di apa gitu yang lokal-lokalan lah masih atau yang KW-KW-an lah. Ya, harganya ya lumayan gitu. Ternyata pas di Surabaya, saya pas jalan ke pasar waktu kuliah grosiran tuh, yang tas yang dibeli istri saya tuh ada di Surabaya dan murah harganya. Ketika Pipi sudah nikah, istrinya suka tas. Iya, Gitu ya. jadi saya Kelas Atom ya. ya atau pokoknya di di grosiran di Kebetulan saya Surabaya. lulusan Surabaya juga. Oh, lulusan Surabaya tuh. Kok ada istrinya? Berarti kuliah sudah menikah. Oh iya, saya dulu waktu awal belum bujang tuh di D3 Poltek Samarinda. Berarti selama di Surabaya nggak bisa jalan-jalan ke Gang Kupang, Jalan Kupang ya? Doli lah, sebut aja Doli gitu, sebut aja Doli. Saya yang lulusan Depok Surabaya ini nggak ngerti, Pi. Oh enggak, saya lurus bro. Saya waktu itu lurus aja itu. Karena memang jalan Dolinya pas di lurusan sana. Hidup tidak peraja. Kok langsung tahu di Jalan Kupang ada itu ya? Aduh. Oke, lanjut, Pi. Oke, habis itu saya ngeliat ada sisi margin harga di situ kan. Nah, saya cobalah beli 7 tas. Beli untuk dijual. Beli untuk dijual. Oh, oke. Karena istri saya memang belum ada untuk apa tuh bisnis jiwa bisnisnya belum. Saya kan sudah ada karena orang tua saya memang suka dagang-dagang gitu. Saya lempar lah ke adik saya di Samarinda, dia kerja di rumah sakit. Dari Surabaya ke Samarinda. Gimana tuh caranya, Mas? Hah? Ngelempar barang dari Surabaya ke Samarinda. Bisa sih. Tidak pakai ekspedisi ya? Pakai minta bantuan Tor dia. Oke, lanjut. Iya, saya ada portal. Oke, berarti Pipi kita bisa ngebayangin nggak sih Pipi jualan tas coba? Itu belanjanya di ITC ya, kalau di Plaza Atom. Di ITC sama Digantung-gantung di gitu BTC kan. saya. Di ITC komputer. Nah, iya, itu WTC yang WTC. komputer, ya. Apa yang terjadi dengan bisnis tas Pipi di awal-awal itu? Nah, awal-awal Laku dong. kenceng banget ya. Tadi saya bilang Laku keras ya? laku keras. Jadi 2 hari 7 habis. Habis 2 hari habis. Akhirnya saya order lagi terus kirim lagi karena teman-teman di rumah sakit pada pesen kan. Nah, Yang di Samarinda? Iya, cuma berjalannya waktu dia karena syaratnya itu Harus belanja di sana. karena syaratnya itu harus bayar 2 kali, 3 kali gitu. Nah, itu ada macet di situ. Nah, untuk waktu itu kreditan saya ya. belum kenal di Batak kan. Pas sudah kenal di Batak mungkin di Batak yang nagih waktu itu. Ya di Batak itu nanti problemnya di sini ya. Oke, yang koperasi itu ya. Jadi bisnis tasnya waktu itu berhasil atau tidak? Nah, berhasil. Jadi saya waktu adik saya masa berhenti itu karena banyak yang macet. Akhirnya saya lajarin lah istri saya buka toko tas di jalur dekat Polres sana. Oh. Nah, ada namanya Coconut. Iya, saya tahu. Pernah lihat? Iya, Atau tahu toko beli di tasnya. situ? Nah, nggak pernah beli saya. Saya hafal dia kalau cowok beli itu saya hafal. Tahu mukanya spesiesnya ya. Karena saya dulu waktu kuliah di Surabaya juga sering ke ITC. Pas masuk ke tokonya mahal nih. Tahu harga modalnya kan. Iya. Apa yang membuat akhirnya Pipi meninggalkan bisnis tas itu? Oh, itu waktu ini habis bisnis tas. Berarti kenapa ditinggalkan dulu? Habis bisnis tas kan ada alasannya. Mau ada pasti karena memang kita pas di 2017-18 itu online sudah masuk. Oh, berarti situ ya. gangguan ya. Iya, Kompetitor yang kurang sehat ya? Menurut Pipi. Iya, Online kan harga modal kan. Harga modal. Berat, Pak. Karena online itu kan dia tidak sewa tempat, Betul. bayar karyawan tidak gitu. Pokoknya retribusi apa dia ada. Akhirnya jadi apotik sekarang ya Mas Reza? Iya, jadi bukan saya itu. Bukan. Saya dukun sih di situ. What's next setelah bisnis tas? Jadi pas selama berjalan bisnis tas, saya di Surabaya kuliah, istri saya ngejalanin di sini karena saya tinggal nyusun skripsi, istri saya balik itu anak saya pada saat di bisnis tas itu dia sering belanja beli es teh, teh susu, kentang apa. Sedangkan saya kan hobi masak tuh. Jajan lah ya. Oh, ternyata Iya. cep ya. Acep. Oh, dia awalnya dia terinspirasi dari anak yang suka jajan. Iya, suka Akhirnya jajan. Jadi memang saya gimana?
ada keinginan untuk buka usaha sendiri. Iya, masalahnya bilang wah ini boros banget lah kalau cuma. Memang diawali dari pelit tadi tuh ya. Ya, iya sih. terasa pengeluarannya kan, pengeluaran tidak terduganya kebanyakan jadinya gitu. Iya, banyak kan itu. Beli Padahal kentang cuma- beku berapa ini? cuma teh aja ya kan jadi celup gitu. Itu yang saya rasakan sekarang. Itu. Mereka bakal buka lagi. Artinya kita harus merasuki kehidupan Pipi yang dulu nih. Ada keterbatasan kan waktu Iya. itu berarti ya. Berangkat dari situ berarti ya. Betul, ada keterbatasan. Jadi kalau kita ngikutin terus ini, nah jadi berjalannya waktu saya buka toko tas, saya buka rombong karena inspirasi dari Surabaya juga. Di Surabaya. Di mana Pi buka rombong itu titiknya? Di depannya klinik Aska. Oh di Tanah Grogot ya. Tanah Grogot saya. Pipi asal orang Grogot atau gimana Pi? Oh, saya orang Samarinda. Orang Samarinda yang asal Grogot istri Pian. Nah, juga orang Samarinda juga. Kami Kok bisa ke perantauan. sini? Ya waktu itu belarut aja sih gitu. Oh Belaru. Iya, di Iya. Sungai Kandilo ketemu orang. Nyemplung di makam tahu-tahu hanya ke Kandilo ya. Kalau bisa dikomparasi mungkin hubungannya dengan pekerjaan sebagai PNS-nya atau gimana? Ya, saya pakai PNS. Oh, Oh, dia lulus di sini. ditugaskan di sini ya. Saya sebelum di PNS saya kerja di dealer di Samarinda. Apa itu? Sales, mekanik. Operasional saya. Jadi Berarti bagian gini, urus admin STNK, berarti ya. apa segala- Kalau kita simpulkan Admin. kenapa Pipi ini bisa di Tanah Grogot, dia PNS, ya kan? Terus dia tugas di Tanah Grogot, akhirnya sambil buka usaha Ya, gitu. benar. Jadi Pipi dan Mimi ini bukan orang Grogot, cuman karena dia PNS-nya di sini, otomatis dia di Makanya sini. kalau Tapi saya cinta Grogot loh ini. Iya. Iya, I karena love saya Grogot. sudah 19 tahun. Jangan-jangan Pipi yang bikin yang di Siting itu ya? I love Tanah Grogot itu. Iya, itu Iya. saya. Oh, tapi Tanjung Aru cinta juga enggak? Iya, cinta dong, cinta. berapa kali seminggu Pi ke sana Pi? Banyak. Tanjung Aru cinta. Dengar tuh ya, Tanjung Aru cinta. Jangan dipindah. Iya, dinaikkan aja tuh. Jadi bupati pindah ke sana nanti. Oke lanjut ke bisnis rombong. Nah, bisnis rombong itu terinspirasi dari di Surabaya itu. Iya. Saya dulu nama saya itu Indigo. Indigo. Nama rombongnya Indonesian Goceng. Indigo gitu. Iya, Indonesian Goceng itu semua barang itu jual harganya 5.000. Wow. Jadi kentang 5.000, es teh 5.000 apa semua itu. Semua 5.000. Iya. Jadi yang jaga itu 5.000. Dan itu udah boleh ditawar dong. 5.000. Ngobrol dengan penjaganya kan 5.000 sejam gitu ya, ya. gitu maksudnya. Boleh nambah enggak gitu. Boleh Cil, hidupin pakai remote gitu. Dan yang jaga waktu itu siapa? Ada kan. Oh, bukan ada karyawan lah ya. Iya, karena istri saya kan fokus ke toko tas. Oke. Nah, di situ berjalan di 3 bulan, 2 bulan, nah itu sudah mulai agak kurang. Akhirnya saya geser lah. Jadi awalnya dari Pipi Kopi juga dari rombong itu. Ya, kita jualnya nugget. Dulu nugget saya bikin sendiri. Menu di rombong itu dibawa ke Bawa ke sini. Maka Pipi Kopi itu sebenarnya menu pinggir jalan saya angkat ke kafe aja. Oke. Jangan- Kita langsung lompat berarti nih Ki. Kemana? Pipik Cafe ini bukannya tahun berapa? Pi? 2019. 2019. Jadi sudah 5 tahun lebih. Berarti dekat-dekat ini dong ya Covid ya? Berarti untuk Iya. bangunan ini sendiri kemarin modalnya dari mana? Dari usaha sebelumnya? Iya, dari usaha sebelumnya. Ya kita kan ini kan enggak serta-merta kita. Beli tanah dulu. Oh, ini beli tanah memang dikhususkan buat kafe. Iya. waktu itu? Oh, enggak juga. Pokoknya beli aja gitu. Cuma enggak tahu mau kami bangun apa karena Pipi gitu konsep hidupnya, beli tanah dulu, bangun, beli kalau mobil beli ban dulu, Oh, beli iya. mesin gitu konsepnya memang Iya, itu beli, memang iya. beli aja ya. Beli aja dulu. Kalau punya duit tuh enak, beli aja. Oke, 2019 itu kena ini dong, Covid dong. 2020 kena Covid-nya. Oh, 2020. Jadi setahun pertama kan Covid-19 itu di bulan-bulan November kayaknya. November. Tapi itu masih di luar. Di saat Pipi lagi membangun usaha dong. Oh, lagi rame-ramenya sih. Lagi rame-rame. Rame-rame. Itu lumayan berasa gunanya PNS ya. Iya, ya. Kalau nggak ada PNS kan wah itu. Itu ya. Oke. Karena kan mati total usaha hiburan waktu itu kan. Bener. Nggak boleh bener. buka sama Nggak boleh sekali, buka. kita lockdown ya kan. Iya, jadi kita sempat tutup di 2 bulan setengahan lah itu. Oh, 2 bulan Tutup setengah. total. Sisanya itu ada batasan waktu kan. Batasan waktu, jam ya. 10. Gimana tuh pas tutup 2 bulan tuh manajemen karyawannya? Masih digaji atau Ya, ada gaji separuh lah waktu itu. separuh ya? Karena kita juga enggak bisa gaji dia Full. karena tidak ada pemasukan kan. Dan notabene Cuma kita jadi- ngejagain dia biar tidak pergi aja. Gitu. kalau nggak salah di tahun 2020 lah masuk yang namanya komunitas aneh-aneh itu ya. Iya, komunitas yang lucu-lucu itu. Iya, komunitas stand up Indo-Pasar di situ masuk. Oh, Iya, tahun komunitas 2020. lucu-lucu itu ya? Ya karena saya itu hidup waktu itu ya Ah,
sekian tahun itu nggak pernah ketemu orang-orang yang kayak gitu. Baru ini circle yang aneh-aneh gitu ya. Aneh. Yang bisa jadi tuyul, pakai bedak pakai gitu. bedak. Berarti Biasa. kalian cukup aneh ternyata ya. Padahal dia lama di Surabaya loh. Iya, saya lama di sini baru ketemu yang ini tuh. Berarti standar anehnya itu justru ketemu di pelosok. Kayak ini kalian aneh-aneh ternyata. Itu ada polbal tuh, polbal. Ini lengkap nih anak-anak komunitas. Oke, Pi. Kita simpan dulu tentang Pipi Cafe yang mungkin dengan cerita suksesnya kita pengen tahu apa sih iklim yang Pipi dapatkan tentang bisnis di Kabupaten Pasir ini, sehingga Pipi sempat berubah dua bidang kan. Iya, benar. Apa sih yang membuat orang itu tutup buka, pindah usaha gitu? Oh gitu. Jadi memang di Grogot ini saya yakin tuh banyak orang yang punya duit banyak gitu. Cuma mungkin idenya kurang kalau saya. Ide ya? Iya, ide. Jadi apabila ada satu usaha itu Viral? yang viral, lagi rame, FOMO. nanti Latah gitu ya? nanti pasti lata banyak. Dan itu memang jadi kalau teman-teman yang lagi pada pingin ngebangun usaha, kalau bisa sesuatu yang agak beda lah. Nah, karena kita ini nanti kita ngebangun misalnya dengan modal yang standar ya, modal biasa aja. Nanti ada orang yang punya uang banyak, pemodal besar lah anggap aja itu, nanti dia pasti kita kalah. Karena usaha itu kalau modalnya kecil yang bisa kita jual adalah sisi kreatifnya. Ya, ide kreatifnya. Bukan. Makanya yang beda, yang ibaratnya orang yang tidak gampang untuk menirunya. Gitu. Apalagi sekarang kan memang kreatifnya ekonomi kreatif itu kan lagi betul-betul merambah kan. Iya. Apa aja bisa dijadikan kreatif ya. Bahkan sudah ada kementeriannya, coba. Berarti kan lagi serius-seriusnya tuh. Tapi Bang Mansur seret nih. Oke. Kita panggil dulu. Iya, dari tadi kita ngobrol nggak ada Lawak. asupan gizi nih. Labot. Ini yang terpaksa tidak dipulangkan, Bu ya? Yang lain pulang kan ya? Ya, pulang karena dia yang aja. Ini yang digaji setengah itu ya. Kelewatan, Pak. Kelewatan, Pak. Waduh. Ajar dong saya kalau kelewat. Ngelucu. Ini aja ada untuk-untuknya. Bosnya bilang suruh kasih makanan. Episode kemarin kan bukan ini ya? Ini bukan ya? Ini juga kemarin, cuma lagi dipotong aja lagi. Yang kemarin lagi tukang urut kan. Ngapain itu ngurus? Acak-acakan badannya. Oke. Ini adalah hidangan Pipi Cafe. Tidak lupa kita sampaikan ke teman-teman di rumah, kalau mau nongkrong asik ya kan, sambil nyantai bareng teman-teman, nongkrongnya di Pipi Cafe. Tempatnya affordable lah buat nongkrong. Mau makan apa, minum apa di sini semua. Ya itu tadi bilang ya, snacknya ala rombong tapi dibawa ke kafe dengan harganya packaging murah, yang lebih enak. mantap. Ya kan? Ini diminum. Ya ini salah satu pelayan yang paling Ya, bisa loyal ya dengan Pipi Cafe. Iya. Bisa dilihat dari rambutnya. Iya. Berapa lama di bubutnya itu ya? Ini yang awet muda, Bro. Awet muda. Oke, thank you, bro. Tumbuh rambutnya ini. Ini ini Nah, mau nanya apa nih? Kayaknya mau nanya nih. iya. Ada Kapan- pertanyaan yang spesial ini. Iya. Nanya mulu. Ngomong aja kapan gaji naik gitu. Pipi dulu kan banyak dagang-dagang macam-macam nih. Iya. Kalau dagang emas pernah nggak, Pi? Nggak ada, nggak pernah ini. Saya waktu itu susah, Pi, padahal. Tapi bisa dagang emas. Apa itu? Jual emas istri saya. Oh, Itu sih jatuhnya ke pepet ya? Iya, itu pas digaji setengah kemarin ya. Udah, Pi, mau ke belakang. Oke, Iya. thank Dari you. ikat rambut jatuh. Mudahan aja hilang ikat rambutnya. Aduh, masih Oke, itu tadi ya salah satu contoh pelayanan yang beda ya kan dengan kafe-kafe lain lah. Betul. Walaupun kafe-kafe lain juga menarik, cuman yang jauh lebih menarik Pipi Cafe. Iya. Pakai celemek loh dia. Pakai celemek. Biar nggak kotor bajunya. Padahal yang harus ditutup mukanya ya. Yang di bawah cuman ini. Iya. Mukanya kotor. Oke, lanjut kita ke Kiki. Apa yang mau ditanya? Itu tadi sampai kita ke kafe ya. Apa sih keuntungannya buka kafe ini? Berapa sih omset yang paling besar yang Betul. pernah? Banyak yang menanyakan tapi ngapain sih Pipi Iya. buka kafe? Ya, omset Apa gimana? omset yang paling besar yang pernah Pipi dapatin satu bulan dari kafe. Karena jujur mungkin kita bicara masalah pengalaman pribadi. Iya. Kalau aku Ki, dulunya ketika lewat sini, aku pikir ini kafe kayaknya kafe mewah. up gitu kan. Akhirnya susah banget pengen untuk memilih untuk belok gitu. Cuman karena berkomunitas bisa singgah di sini. Ternyata
di luar dari ekspektasi saya, harganya terjangkau, kemudian juga rasanya dan pelayanannya luar biasa. Iya. Kalau ente gimana? apalagi pemiliknya ramah ya kan. Kalau ente gimana pengalaman? Kalau menurut saya di Pipi Coffee ini adalah salah satu tempat kafe yang dibuat dengan niat. Karena dari dibangun aja ini udah konsepnya kafe kan. Benar. Kan banyak kafe-kafe di Grogot itu dibuat dari rumah biasanya Itu kan. pelataran rumah. Pelataran atau di teras, di apa namanya, di upgrade jadi kafe. Kalau ini benar-benar dari awal. Oke, benar. Karena memang ini berdasarkan pengalaman ya. Karena saya memang hobi nongkrong sih. Iya. Ya sebelum Oh, diawali dari hobi nongkrong. Iya. Kelihatan. Saya sebelum punya kafe, saya sudah nongkrong ke tempat-tempat tongkrongan, angkringan yang ada di Grogot. Nah, karena saya orang Samarinda, waktu saya pulang ke Samarinda, saya ini bingung nih, tanah ini masih kosong, masih banyak pohon-pohon, terus rumput-rumput, kandangnya orang. Nah, itu saya nongkrong. Nah, di Samarinda tuh sampai ngantri orang. Jadi orang itu ngantri nunggu di motor untuk cari tempat kosong di dalam. Jadi kalau orang apalagi malam minggu ya. Ini mau bayar Pi ya? Iya. Ngantri coba. mau duduk, betul. mau nongkrong. Luar biasa. Jadi orang luar jadi ngantri. Nah, jadi yang dijual apa? Ternyata yang dijual ya yang mungkin saya bisa masak semua ya kan, jual mie apa. Akhirnya kita sudah sepakat sama istri bilang bikin konsep lah gitu. Konsepnya yang enggak terlalu, kalau saya sisi bangunan sih enggak mewah banget karena enggak saya tutup rapat. Jadi orang bebas ngopi sambil ngerokok, santai. Nah, terus operasional saya juga tidak terlalu besar. Kalau ditutup pasti pakai AC, pakai apa. Jadi saya pakai uang yang ada itu saya bangun pelan-pelan. Nah, saya jual makanan yang orang masih bisa ngejangkau. Saya juga buka usaha juga saya ngelihat apa yang maunya orang Grogot itu. Ini mohon maaf kalau orang Grogot waktu awal-awal saya buka kemarin dikasih burger, dikasih makan makanan yang bukan itu, karena orang Grogot sih sukanya gorengan gitu. Kurang tertarikannya kurang di situ ya. Iya, katanya kurang. Jadi mungkin lidah Aku mereka juga nggak gorengan nih. mungkin kalau sekarang mungkin iya, tapi kalau waktu itu jadi mungkin saya menyesuaikan itu. Karena orang nongkrong itu memang yang dicari experience-nya itu nongkrong kan. Nongkrong. sebenarnya kan. Karena di balik papan pun kalau malam minggu itu rame banget itu. Kita nyari kursi untuk kafe itu susah. Samarinda juga begitu. Justru kalau misalkan Pipi boleh sampaikan ke teman-teman di rumah, apa sih yang membedakan Pipi Cafe dengan kafe-kafe lainnya? Oke, pertama Pipi Kopi itu apa ya, kalau saya menu makanannya mungkin sekarang banyak kafe-kafe lain yang agak Akhirnya mirip-mirip begitu? ya, iya begitu menu makanannya. Karena dulu saya sering nongkrong itu memang jarang yang menu-menu yang ada di seperti saya, misalnya kayak pisang keju, singkong, tempe mendoan itu mungkin baru ada di sini juga awalnya itu seperti itu. Jadi karena memang tempe, tahu dan apa lain itu kan pasti kita kalau di kantor apa kan menu gorengan. Betul. Nah, itu sekarang kita kasih tempat, kita kemas yang bagus. yang ringan-ringan. Terus di Pipi Kopi juga ada event seminggu ada 3 kali itu. Live musiknya seminggu 2 kali, malam Rabu dan malam Minggu. Untuk pengunjung semua tuh? Iya, sama stand up ada di malam Sabtu. Stand up tahu? Stand up itu ada latihan open mic. Apa itu stand up? Apa itu? Kita cuman komunitas, tidak tahu apa yang dilakukan mereka gitu. Itu orang-orang aneh yang berusaha ngelucu itu ya. Yang sering disomasi orang itu. Dan nggak ada kafe lain di Grogot yang logonya bapak-bapak berewokan, nggak ada. Iya, bingung juga oke ini kemarin. Boleh Sebenarnya saya ada berewokan gara-gara logo itu, teman yang ngasih ide, "Bro, gimana kalau logonya ini?" Dan tidak boleh dicukur. Ya boleh lah gitu. Akhirnya saya tumbuhin karena biar agak dimirip-miripin. Kalau saya Siapa sih pelontos teman? banget ya. Misalnya kayak tadi tuh. Itu ownernya Pipi Kopi. Sedangkan lambangnya berewokan. Iya, jadi dua kata lucu, Pipi pelontos. Nggak mungkin. Oke, itu menarik sekali, Pi. Nah, untuk terakhir nih, untuk teman-teman di Grogot, anak-anak muda Grogot yang mau buka usaha kafe, apa nih tips-tipsnya? Jangan gitu ya. Buka usaha lain, dah bercanda. Buat buka usaha lah Ya, buka untuk usaha. berkreatif. Jadi gini, kalau saya perhatikan di beberapa tahun terakhir ini, apalagi sekarang lagi apa ya, masih online tuh masih kenceng banget gitu. Jadi saran saya itu, karena saya pelaku usaha juga, itu kalau bisa sekarang ini yang mau eksis itu usaha yang di bidang jasa. Betul. Yang jasa itu misalnya servis, terus catering. Kenapa masih jasa, Pi? Ya karena kalau kita jual bidang barang itu
Bersaing. kita bersaing sama online. Marginnya juga tipis. Margin tipis banget. Sedangkan memang kadang barang yang kita pegang ini kan, barang yang offline ini memang kita lihat barangnya. Cuma namanya pembeli konsumen itu selisih 5.000 aja pasti geser. Betul. Jadi Selisih 500 rupiah. Istri 500 saya rupiah. pindah tempat. Aduh, kasihannya aja di Banjar itu lepas. selisih 500 rupiah ya. Rupiah. Jadi pilihlah usaha yang nggak ada di Shopee. Iya. Ya. Nah, itu. Nggak mungkin kalian Itu beli inspirasi banget. tempe Mondewan online kan? Nggak Iya. mungkin kan? Oke, Pi. Kita ke sisi lain dari Pipi juga. Kita pengen tahu. Ini kan seorang Renro Hendra ini punya hobi apa sih selain Selain jumba-jumba, selain jumba-jumba? Instruktur saya. Saya memang olahraga sih ya. Olahraga. Olahraga. Apa tuh, Pi? Apa aja sih pokoknya. Apa aja? Iya. Terus yang kedua saya paling senang namanya ngobrol. Ngobrol ya. Saya nongki ngobrol itu. Saya Aduh, bisa 5 jam nih itu kita. relate dengan usahanya. kafenya ya, usaha buat ngobrol. Orang yang lagi bete, nggak ada teman. Sini. Weh. Ayo pesan dulu. Saya aja kalau sendirian di kafe ada teman saya teleponin ke Pak. Teleponin. Nak ngopi kah gitu. Kalau nggak ada yang mau, Pipi bawa cermin ya. Ngobrol sama diri sendiri. Saya termasuk yang sakit hati karena udah pernah ditelepon ajak nongkrong sama Pipi. Nggak pernah karena izinmu luar biasa, saya double izin. Dan pertanyaan juga yang besar di luar, Pi. Hanya Pipi Coffee yang punya apa namanya ya, bisa menampung ya karya-karya seni nih. Tidak ada yang namanya di kafe lain tuh stand up komedi, live musik yang betul-betul reguler. Kenapa Iya. bisa Pipi ngambil keputusan seperti itu? Ya, karena saya suka ngumpulin anak muda ya. Pertama satu, jiwa kita muda terus gitu. Betul. Karena kalau kita ngumpul sama yang tua tuh yang dihubungin ya kerjaan, terus rumah tangga ya kan, anak apa kalau anak Stres ya? Iya. Waduh. Jadi kita tuh bukan malah happy dengan kumpul teman-teman, malah kebebanin cerita-cerita mereka. Nah kalau anak muda yang agak gila-gila gini ya memang kita bawaannya ketawa terus gitu. Resikonya ikut aneh aja Pak. Nah terus saya juga memang senang ngumpul anak muda itu komunitas apa, misal di dunia seni contohnya stand up comedy. Nah terus kayak live musik itu saya senang ngumpulin, itu kan mereka awalnya bukan satu grup. Iya. Saya ambil, saya misalnya awal modal alat, saya Pipi akomodasi semua. akomodasi, terus kita latihan bareng yuk gitu. Karena kalau yang sudah jadi ini memang agak Mahal. susah. Iya, iya juga. Mahal itu. Sama kan saya apa ya, maksudnya tuh mau bimbing mereka dari nol lah ya. Kalau sudah jadi ini biasanya Sudah di banyak, dasar minimal ya. banyak maunya gitu kalau yang sudah jadi ini gitu. Jadi Lebih loyal lah ya. lebih loyal dari nol. Terus kalau bisa mereka bisa besar ya alhamdulillah gitu, pelan-pelan. Pernahkah ditinggal sama orang yang sudah jadi karena Pipi? Nah, ada pasti. Apa perasaannya Pipi? Ya nggak apa-apa lah, memang jalan hidup mereka itu. Ini dunia aja Mi ya. Iya. Siapa Firman? Itu Kalau itu mau saya buang. kalau bisa diamputasi, emang dari Pipi diamputasinya. Sorry mana? Semacam kutil yang hidup gitu. Nanti di videonya tampilkan gambarnya Firman. Firman itu seperti apa? Kalau bisa ada satu-satu beatnya dimasukkan gitu, ya. Oke, Pi, what's next? Cita-cita saya itu pingin bisa membuka lapangan kerja di Kabupaten Pasir ini sebesar-besarnya. Jadi ya Lawannya Dokter Fahmi kayaknya. pokoknya saya bangun cita-cita ingin pabrik yang bisa Oh, bikin pabrik ya, dengan skala itu besar untuk cita-cita. Jadi yang bisa nampung orang banyak apa itu. Ya karena ya sudahlah kita yang 9 naga, 11 naga apa gitu. Nah, itu jadi cukup lah mereka Berarti gini, Pi. kita. Mau jadi naga ke-10 ini berarti. Iya. Untuk memakan Cuma saya harus suntik putih dulu gitu. ini kan ada filosofi, Pi. Untuk memakan satu gajah, kita harus memakannya di segigit demi segigit. Apa yang Pipi sudah lakukan untuk proyek besar ini, Pi? Ya, pertama saya sudah ada 2 usaha yang mungkin kalau total karyawannya mungkin ada sekitar 20-an. Lumayan juga ya. Ya, jadi Termasuk yang botak tadi ya. ya itu Yang perusahaan yang besar ini, Pi? Sudah ada Usaha. Pipi lakukan? Ya ini awalnya kan juga sedikit. Nah ini kita lagi ngebangun juga agak di properti ya. Maksudnya kita pelan-pelan gitu memperkerjakan lokal-lokal gitu.
Maksudnya mau usaha perumahan atau? Iya, saya ada lagi desain and building itu. Bareng teman juga. Desain and building, berarti dari perencanaannya dari dari Mas perencanaan, Rento, dari- dari pelaksanaannya juga ya? Ya dari penggambar arsitekturnya apa gitu. Oke. Antara dua pilihan, Pi. Saya kasih pilihan nih. Pipi pengen jadi ustadz atau jadi caleg? Berat dua-duanya kayak. Kira-kira kalau disuruh milih, mending pilih ini ya gitu. Kira-kira sih. Kok berat sih, Pi? Ya karena saya nggak nguasai dua-duanya. Ada nggak kemungkinan Pipi nyalek? Sampai sekarang belum sih ya. Belum ya? Belum. Kalau ngustad? Kalau jadi presiden mau saya. Iya, bapaknya presiden enggak? Enggak sih. Oh, Nggak bisa, Pi. usah. Tapi paman saya ada di MK. Ada. Ada. Apa kepanjangan Pipi? Majelis komedi. Iya. Tolong diketik tadi. Kok serem ya? Karena gini, kenapa pertanyaan itu lahir dari mulutku? Pi? Iya. Karena apapun yang dilakukan Pipi ini hubungannya dengan massa ya kan. Iya. Dia membangun konstituen segala macam, dia bangun kafe ke orang-orang baru, orang lama itu kan DPT semua, Pi. Oh, ya. Karena tidak ada yang bisa lebih mengerangkul atau membantu banyak orang selain duduk menjadi anggota dewan. Iya. Karena- Gitu ya. Makanya banyak teman-teman jadi dewan itu. Iya, karena dari segi politik kita bisa membantu orang-orang yang kesusahan dan lain-lain. Dari awal mau pemilihan aja kamu sudah terbantu Sudah kayaknya. terbantu. Atau mungkin kita balik pertanyaan, apakah Pipi Dengan apa kamu kira-kira? kita balik aja Ki, pertanyaannya Ki. Kita balik, apakah Pipi antipati dengan politik? Oh enggak, kita jangan anti politik. Jadi kita harus tahu siapa yang harus kita pilih sebenarnya. Nah, cuma saya takut saya bukan orang yang amanah untuk duduk di situ. Oh, gitu. Belum punya kapasitas. Walaupun sebenarnya boleh dong didorong sama mereka kami ini. Iya. Gimana menyikapi Iya. kalau Pipi yang didorong? Soalnya untuk dapat suara, Jatuh. untuk dapat suara karyawannya sudah 20 ya kan? Iya. Belum keluarga-keluarganya. Berarti peluangnya Pipi ini sebenarnya tinggi lah ya. Iya. Kita dorong aja dulu ya. Orang SK-nya masih di lemari kok belum. Sayang banget. Kita dorong aja dulu ya kan. Saya bingung mau ngapain sih gitu. Oke, Pi. Ada pertanyaan? Pipi, saya tuh penasaran agak mundur lagi nih. Pipi Apa itu? menikah umur berapa sih? 24. Oh serius Pi? Iya, masih muda banget saya itu. Dari 24 udah kayak gini Pi? Iya, saya awet tua orangnya, 24 udah gini. Emangnya Tapi sekarang manusia umur lilin 42 apa? kan, sekarang ya. Dulu 24, sekarang umur 42. Ya gini-gini aja gitu. Kenalnya di mana Pi? Kenalnya dulu istri saya itu waktu kelas 1 SMA satu sekolahan. Satu sekolah. Pas rumahnya terbakar, jauh dari rumah yang baru, akhirnya pindah sekolah. Oh. Habis itu udah pernah ketemu lagi. Yang bakarnya apa Pi? Ini masih dicari sampai sekarang. Tapi gini yang menarik Ki. Jadi usaha tas, usaha rombong, usaha kafe selalu Sama istri. ketika Pipi itu pengen nepuk itu, langsung ada yang nyambut gitu sebagai pasangan. Apakah memang itu ornamen yang penting untuk membuka usaha, Pi? Oh, pasti. Wajib pasangan kita ngedukung gitu. Jadi istri saya tuh memang saya bangunkan usaha itu biar dia fokus ke usahanya. Oh. Pipi fokus kemana Pipi? Biar Saya fokus ke yang lain. fokus bangun usaha, Fokus biar nggak umrah. direcokin ya. Pintar juga Iya, Pi. pintar dong harus. Dia fokus ke usahanya biar enggak fokus ke aku banget gitu. Nah, jadi memang istri Istri saya itu itu penting. penting. Dia manajemen banget karena apa ya? Saya mungkin ngeidenya terus ngebukain, dia ngejalanin karena memang dia bagus manajemen keuangannya untuk istri saya itu antara modal terus keuntungan operasional dia bagus. Mungkin salah satu besarnya usaha ini ya mungkin gara-gara istri saya. Mantap, luar biasa. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan hari ini. Betul. Dan mungkin kita minta tips terakhir dari Pipi. Pengennya itu kalau misalnya kita dapat pemimpin baru 2024, yang seperti apa sih, Pi? Pemimpin apa nih? Kabupaten Pasir. Oh. Kalau saya sih dari dulu prinsipnya Hati-hati ya Pi kata-katanya. Ini agak lambat temponya. Hati-hati. Ini saya dan kata-kata teman dipikir. dan orang Oke. sekitar saya. Jadi waktu itu berpikir bahwa gini, kami
masyarakat bawah itu tidak peduli berapa yang kalian ambil. Yang kami tahu apa yang kami terima gitu. Jadi kalau sudah jalan bagus, pembangunan kelihatan, apa kami sudah tidak bakal ngurusin pengusaha itu. Yang terlihat daripada orang yang bilang dirinya bersih, nah, tapi ternyata tidak ada pembangunan, tidak ada apa-apa ya, percuma juga gitu. Jadi pembangunan jalan-jalan sekarang dicor, terus kelihatan lah masif lah, itu yang harusnya dilakukan. Yang dengar suara rakyat lah. We don't care what you got, but we care what We you just do care for what me. you- It's never too late. What the fuck? Nih Pipi kan nikah umur 24 tahun kan ya. Kita minta pesan-pesannya buat teman-teman yang umur 29 belum nikah. Just kidding ya. Oke, Ki. Nggak terasa sudah 30 menit lebih kita bareng dengan Pipi. 30 menit? Betul. Astaga, ini belum habis kok. Owner Pipi Cafe, Rendro Hendra, thank you sudah bisa nemenin kita walaupun ya ini punya ente. Kita bisa Walaupun ada banyak ngobrol-ngobrol. paksaan tadi ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol bareng dengan owner Pipi Cafe. Terima kasih selalu dukung kita, Pi. Oh pasti. Ya. Teman-teman Pipi Cafe, thank you. Aku jadi tim suksesmu nanti. Iya, iya. Bukan dukung gitu. Begitu ya. Oke, tidak lupa kita ingatkan ke teman-teman semua yang ini mumpung masih terbuka ya, terbuka untuk peluang Anda menjadi orang terlucu di Kabupaten Pasir. Silakan ikutin kompetisi Jawara Tawa 3 di Tanah Grogot ya. Siapapun Anda yang penting berKTP Kabupaten Pasir, silakan ikut. Informasinya bisa didapat di akun Instagram Stand Up Indo Pasir _PSR. Ya, dan hadiahnya luar biasa. Juara Tawa 2 besar, ini lebih besar lagi coy. Bayangin Ya, kalau makanya teman-teman yang masih muda merasa lucu, uangnya kurang buat lamaran. iya, silakan. Saya juara 2 Jawara Tawa loh. Iya. Jawara Tawa 2 loh Mas Rendro. Dirimu ya. Habis juara itu saya langsung beli tambak 3. Tambah 3, umroh 2 kali. Bayangkan. Oh iya, dalam bentuk harapan ya. Dan nanti salah satu dewan juri yang akan ngejuriin orang-orang itu, para peserta. Rendro. Saya dong. Iya. Saya kalau agak kurang-kurang pas, saya pakai VAR. Nah, pakai VAR. Penalti terus memang. Tapi kalau ya. Oke, itu dulu dari kita. Saya Mansur Satar. Saya Riki Kaze, Sampai jumpa di Pipi Podcast berikutnya. episode 3 ya. Ya, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. lagi Pi. Ini yang seru, bincang asik